Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satya Nugraha, Prodi PGSD FKIP Untan, dengan NIM F1081034. Untuk hari ini, kita akan belajar materi kelas 4, tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku. Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Pembelajaran pertama. Tahukah kamu bahwa bangsa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo, kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Negara Republik Indonesia memiliki keberagaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun? Mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya, kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita tidak boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri. Namun, kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun beda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Mari kita temukan gagasan pokok atau pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Paragraf pertama merupakan paragraf deduktif. Terlihat di awal paragraf menunjukkan kalimat utama diikuti kalimat penjelas, yang mana gagasan pokok atau pokok pikirannya yaitu Negara Republik Indonesia memiliki keberagaman adat, budaya, dan agama. Paragraf kedua merupakan paragraf deduktif juga. Terlihat di awal paragraf menunjukkan kalimat utama diikuti kalimat penjelas, yang mana ide pokok atau gagasan pokok kalimat tersebut yaitu salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati. Paragraf ketiga merupakan paragraf deduktif. Terlihat di awal paragraf menunjukkan kalimat utama diikuti kalimat penjelas, yang mana gagasan pokok atau pokok pikirannya yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Lanjut paragraf keempat. Jika kita lihat dari kalimatnya, paragraf tersebut termasuk paragraf campuran, yang mana ide pokok atau gagasan pokok paragraf tersebut yaitu kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain. Kita harus melaksanakan ajakan teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini karena untuk dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar dan membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya?
Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa hubungannya magnet dengan daya tarik? Nah, terlebih dahulu lakukan kegiatan berikut. Sediakan magnet batang atau magnet mainan yang ditempelkan pada pintu lemari pendingin. Langkah kedua, sediakan benda-benda kecil seperti jarum pentul, peniti, pensil, kerikil, dan daun, letakkan di atas meja. Langkah ketiga, dekatkan magnet pada benda-benda kecil tersebut. Langkah keempat, catatlah hasil pengamatan kalian. Langkah kelima, ingat, berhati-hatilah saat bekerja dengan jarum pentul dan peniti. Pastikan tidak ada jarum pentul yang terjatuh di lantai. Pastikan juga peniti tidak terbuka. Setelah selesai digunakan, bereskan dan masukkan kembali jarum pentul dan peniti ke tempatnya. Dari kegiatan yang telah dilakukan, ternyata jarum pentul dan peniti dapat ditarik oleh magnet. Sementara pensil, kerikil, dan daun tidak dapat ditarik oleh magnet. Jarum pentul dan peniti dapat ditarik oleh magnet karena terbuat dari bahan logam. Sediakan 2 buah magnet batang, misalnya magnet 1 dan magnet 2. Tandai ujung dari setiap batang magnet, misalnya A dan B. Dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung A dari magnet 2. Lalu, apa yang terjadi? Dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung B dari magnet 2. Apa yang terjadi? Dekatkan ujung B dari magnet 1 dengan ujung A dari magnet 2. Lalu apa yang terjadi? Dekatkan ujung B dari magnet 1 dengan ujung B dari magnet 2. Apa yang terjadi? Catatlah hasilnya. Dari hasil perlakuan yang pertama, ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2, hasilnya kedua ujung magnet saling menolak. Pada perlakuan yang kedua, ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2, kedua ujung magnet saling menarik. Perlakuan yang ketiga, ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2, kedua ujung magnet saling menarik. Perlakuan yang keempat, ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2, hasilnya kedua ujung magnet saling menolak. Dua ujung magnet yang senama akan tolak-menolak, sementara dua ujung magnet yang tidak senama akan tarik-menarik. Gaya magnet dapat dimanfaatkan, misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat petunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas, terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Siapkan sebuah uang logam. Keluarlah dari dalam kelas menuju halaman sekolah atau lapangan yang lebih luas. Pegang uang logam yang telah kamu persiapkan, lalu lemparkan kuat-kuat ke atas. Perhatikan arah lemparan agar tidak mengenai teman atau bangunan yang di dekat kamu. Apa yang terjadi setelah kamu melempar uang logam itu? Catatlah hasil dari kegiatanmu. Ulangi sebanyak 5 kali. Hasil perjalanannya, uang logam yang dilempar ke atas maka akan jatuh kembali ke bawah.
uang jatuh kembali ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh kembali ke tanah. Misalnya saja, bola, pensil, penghapus, dan kertas akan jatuh ke tanah setelah dilemparkan ke atas. Untuk tugas kalian di rumah, kerjasamalah dengan orang tua, yaitu lakukan percobaan bersama orang tuamu. Identifikasilah benda-benda di rumahmu yang dapat ditarik oleh magnet. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.